bukan walk out, kita karena lagu udah kita stop, terus kita mau ngapain di situ? Kalau kita tetap di situ kan, aku sebenarnya maaf ya, ini jujur aku emang kebodohanku. Aku pada saat lagu udah stop, aku tuh masih pas jalan masih banyak orang yang minta foto-foto, tuh aku masih foto karena aku agak bingung juga. Ini kita yang salah, ini yang masih bener-bener kayak masih agak shock dengan ini kita yang salah, ini masih agak bingung lah gitu. Jadi aku masih dengan kayak celingak-celinguk gitu. Aku beberapa kali ngasih kode untuk stop, tapi tetap nggak di stop juga sama aku. Udah ngomong ke tim aku sih, bukan ke panitia, stop gitu. Akhirnya karena nggak di stop aku mundur, aku bilang ke tim aku nggak berani. Akhirnya mereka kan pakai HT, aku bilang tolong di stop nggak gitu. Aku udah agak kayak gitu baru di stop. Jadi bukan kita diberhentikan lagunya, tapi kita yang meminta untuk berhenti karena pas lagu gebiar-gebiar orang masih maksudnya masih nggak ada masalah. Begitu lagu kita nyanyi Rindu itu kita kayak ngerasa juga, ya kita ngapain sih nyanyi, orang udah mulai euforia kan gitu. Betul, saya melihatnya itu kurang tepat aja momentumnya. Mas Anangnya nggak salah, lagu yang dipilih saya rasa juga sudah diajukan ya. Dia akan menyanyikan lagu apa. Cuma ada momentum yang ditunggu di mana kebersamaan antara pemain sepak bola yang sudah berjuang, terus juga di akhir juga pasti ada momentum sakral di mana lagu-lagu nasional itu akan dibawakan, tujuannya untuk membakar semangat untuk selalu fokus kepada timnas gitu, kayak gitu sih. Makanya dalam konteks ini tidak sepenuhnya bisa menganggap bahwa sang penyanyi dalam hal ini Anang dan kawan-kawan gitu ya bisa kita anggap sebagai pihak yang bersalah, karena mereka kan hanya melaksanakan komitmen sebagai pihak yang di-hire untuk menghibur penonton. Yang menurut saya perlu lebih dipertanyakan adalah siapa yang meng-arrange atau merancang acara itu. Memang salahnya kita tidak terlalu tahu tentang selebrasi kalau misalnya menang tuh harus gimana ya. Kita berharapnya memang harusnya di brief kan kalau misalnya menang tuh gimana gitu. Jadi kita hanya mengikuti ya apa yang memang diarahkan, baik dari itu lagu maupun durasi maupun kapan nyanyinya. Kalau yang supporter bola bener-bener mungkin mereka banyak yang gak gitu Mas, gini banyak yang ngasih tahu apa, kita tuh berterima kasih banget kita dikasih masukan ya. Tapi yang hatersnya kita kan jadi memanfaatkan ini dengan jadi ngatainnya ke anak, cucu, itu yang kita di situ yang agak merasa, waduh kok kenanya udah ke yang lain-lain ya. Tapi kalau kitanya berdua doang sih ya nggak masalah. Pemain itu sesudah pertandingan tuh capek. Jangan diganggu dengan aktivitas yang bikin mereka tambah capek. Jadi sesudah pertandingan itu mereka tuh logikanya yang paling logis gitu ya. Mereka masuk ke lorong ganti istirahat. Satu-satunya alasan mereka tidak segera ke lorong ganti untuk beristirahat, untuk mandi, karena mereka ingin memberikan rasa hormat, menunjukkan rasa hormat kepada para supporter. Itu sebenarnya tanda ke panitia ataupun ke, ya anggaplah bukan ke anak Asian itu, anggaplah ke panitia. Rame-rame itu adalah tanda bahwa stop gitu kan. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Nggak mungkin juga tiba-tiba jangan dulu ya, nggak mungkin lah gitu. Kalau pengalaman saya nonton di stadion atau MC itu memang dibilang salah-salah saya nggak tahu. Kalau namanya penyanyi yang saya tahu itu adalah tergantung sama instruksi panitia atau IO. Jadi pasti itu nggak semata-mata menurut saya ya, nggak semata-mata Anang, Ashanty, keren aja gitu maksudnya. Tapi mereka udah memang dapat approval atau ACC gitu sehingga mereka bisa nyanyi itu. Kita tuh jadi kemarin sempat mikir, akhirnya kita lihat, oh ternyata momen sakral ini tuh ya, aduh kita tuh menyesal banget. Harusnya tuh kita ikut bisa nyanyi bareng sama supporter apa, kita menyesal banget kita tidak atas ketidaktahuan kita menyesal banget. Tapi di luar itu ya ini menjadi pembelajaran dan mudah-mudahan ya ke depan kita lebih belajar lagi. Makanya ketika pertandingan sudah selesai, mereka tuh menunggu itu. Pemain berkumpul di tengah lapangan menunggu itu. Ketika yang muncul lagu Kebiar-Kebiar, semua pasti terkejut. Loh kok ini? Ditambah lagi kemudian lagu kedua lagi. Loh kok ini? Semakin bingung penonton dan semakin tidak bisa menerima. Jadi dugaan saya memang panitia ini berusaha memberikan sesuatu yang berbeda ya. Mungkin karena dianggap ini pertandingan terakhir
putaran kedua, round 2 gitu ya, mereka ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Nah cuma masalahnya itu tidak pernah dikomunikasikan. Benar, secara formal begitu ya, kalau nggak ada yang minta PSSI nggak tahu, itu benar, itu formal ya, itu formal. Tapi kalau saya jadi pengurus PSSI, kenapa nggak berpikir sebaliknya? Kenapa nggak jemput bola gitu? Bentuklah himpunan atau tunjuk perwakilan pemain. Pemain kalau mau nonton, mantan pemain timnas yang mau nonton timnas, hubungi si A, jemput bola. Hubungi si A, si B, si C, si D, ada berapa orang, 10 orang sebagai kontak person misalnya. Tapi emang yang paling ideal tuh kalau ada himpunannya, asosiasinya, itu paling ideal, mudah itu nanti. Nah PSSI harus mikirin itu. Sesudah pemain-pemain ini pensiun, kenapa nggak mendorong itu, dibentuk itu? Karena itu memudahkan PSSI juga untuk memantau mereka itu seperti apa. Kalau ada mantan pemain yang hidupnya terlunta-lunta, apalagi mantan pemain timnas, sebetulnya yang ikut disalahkan itu siapa? PSSI juga.